Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan RI mengatakan uji klinis dan uji mutu terhadap vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok sudah masuk pada tahap final. Masyarakat diharapkan jangan mudah percaya dengan berita hoax yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan misinformasi terkait vaksin COVID-19. Pemerintah terus berupaya menyiapkan vaksin COVID-19 agar secepatnya bisa digunakan untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Setelah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal Tiongkok, Kementerian Kesehatan juga telah memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan vaksinator di 34 provinsi dengan modul secara online. Sekjen Kemenkes RI Oscar Primadi mengatakan persiapan yang dilakukan adalah APD level 1, rantai pendingin, logistik pendukung lain hingga pembiayaan vaksin. Tenaga kesehatan dan vaksinator akan dibekali dengan cara berkomunikasi dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksinasi, sertifikasi halal dan efektivitas vaksin. Hingga saat ini vaksin Sinovac yang telah didatangkan ke Indonesia masih dalam fase 3 uji klinis dan menunggu izin edar dari BPOM. Dengan 5 Desember dari data yang saya dapat ini sudah dilakukan pelatihan sebanyak 12.408 orang untuk 21 provinsi. Nah, sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah dilangsungkan untuk 29.635 orang dari 34 provinsi. Namun yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat kita, dan saya berharap teman-teman daerah juga mengkomunikasikannya dengan baik, bahwa mematuhi kemudian menjalankan protokol kesehatan dengan baik itu adalah paling ampuh dari semua upaya-upaya yang selama ini sudah kita yakini akan memberi perlindungan kepada masyarakat. Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ini harus dipastikan aman dan berkhasiat untuk perlindungan dan keselamatan masyarakat. Guna memastikan hal tersebut, BPOM tengah memantau dan mengevaluasi proses uji klinik dan uji mutu dengan melakukan inspeksi CPOB di fasilitas produksi vaksin di Beijing, Tiongkok. Progresnya sudah hampir tahap final ya, karena untuk uji kliniknya seperti kita ketahui dari beberapa report atau pemberitaan yang juga sudah kami sampaikan bahwa saat ini subjek uji klinik yang di Bandung ya, itu sudah semua mendapatkan suntikan ya 2 kali dosis dan saat ini sedang dalam pengamatan. Nah, pengamatan itu bisa secara periodik ya, ada 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Rizka Andalusia menambahkan semua pihak terutama masyarakat diharapkan bersabar karena proses vaksinasi ini masih harus menunggu hasil penilaian analisis data interim selama 3 bulan dari peneliti dan pihak Bio Farma sebagai perwakilan Sinovac di Indonesia. Setelah itu baru memperoleh izin edar atau Emergency Use Authorization dari BPOM. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sekitar 1 juta tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali akan mendapat prioritas utama untuk divaksinasi. Memang kalau di dalam peta jalan itu ada 3 sasaran utama. Yang pertama adalah garda terdepan medis, kemudian garda terdepan pemberi pelayanan publik, dan yang terakhir adalah kelompok rentan lainnya. Nah, kalau yang pertama jelas nakes, tenaga pendukung nakes, kemudian juga asisten nakesnya. Yang lain tentunya pemberi pelayanan publik ini adalah orang-orang yang tentunya banyak melakukan aktivitas dalamnya memberikan pelayanan publik. Jadi itu termasuk tadi yang disampaikan ya, TNI, Polri, petugas pemadam kebakaran, Mubalih juga ya, kemudian petugas pemakaman. Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan di ibu kota menyatakan siap melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang membutuhkan setelah mendapat bekal modul pelatihan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kita sudah susun tim kemarin, ada 7 tim ya, dan setiap tim itu ada 4 orang minimal kita persiapkan untuk pelaksanaan vaksin. Nah, tergantung situasi dan kondisi waktu nanti pelaksanaannya, apakah memang yang divaksin itu banyak, tentu kalau banyak kita akan membentuk tim baru. Untuk sementara kita sudah membentuk 7 tim dan sudah ada SK-nya. Kementerian Kesehatan RI menyatakan yang juga menjadi sasaran utama program vaksinasi COVID-19 ini
adalah masyarakat penerima bantuan iuran PBI atau mereka yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Data tersebut ditetapkan dan diatur oleh peraturan pemerintah melalui Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meski vaksin sudah ada, tetap harus ingat pesan ibu untuk disiplin 3M, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir agar tetap sehat. Jangan sampai karena kelalaian kita, keluarga menjadi korban. Arman Helmi, Andra Anhar, Jakarta.